Oke, jadi gue izin share screen ya. Udah kelihatan layarnya. Oke, jadi di sini materi RO2 tuh cuma ada dua sebenarnya. Ada eh, ada tiga fasa sama Laplace aja sebenarnya. Nah, jadi tapi sebelum kita ke situ, kita mungkin review sedikit materi kita di RL1 kemarin. Jadi di RL1 tuh kita sempat belajar yang namanya eh, resistor, induktor, kapasitor. Nah, di sini udah perumusannya di sini. Dan ini juga udah ada bentuk impedansi dalam dalam fasor. Jadi udah ada rumusnya di sini. Oke. Terus pas fasor itu kita juga sempat dikenalin sama bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu pada umumnya itu ditulis sebagai kayak gini. Ada bagian yang real, ada bagian yang imajiner. Jadi bilangan kompleks itu biasanya bentuknya Z ditulis sebagai X ditambah J, Y. Di mana X itu adalah bilangan aslinya yang realnya. Nah, J ini adalah bagian imajiner ya. Nah, terus ini udah dibilang di sini juga, X itu adalah bagian real, Y itu imaginary part of the complex number. Nah, kompleks bilangan kompleks juga bisa dibentuk dalam polar. Polar yang bisa kita suka gunakan pada saat analisis rangkaian di real satu. Nah, di sini untuk mencari tetanya, kita tinggal ambil tangen dari Y per X ini. Jadi di sini theta itu adalah inverse tangen dari Y per X. R itu apa? R itu adalah magnitud dari real sama imajinernya gitu. Mungkin segitu aja dulu. Terus kita juga ingat kalau dulu waktu era satu kita belajar teorema transformasi sumber. Mungkin ini self-explanatory. Kalau punya sumber tegangan yang seri sama resistor itu bisa diubah menjadi sumber arus dengan eh, resistor yang paralel. Nah, ini perhitungannya gitu. Terus ini juga penting, ini rumus penting juga dalam analisa tiga fase nanti, karena dalam fase itu kan ada Y sama delta. Jadi kalau kalian mau konversi beban itu rumusnya kayak gini. Jadi yang ini, yang delta tuh yang segitiga ini. Nah, yang kalau Y itu bentuknya kayak gini, yang huruf Y sesuai namanya ya. Gitu. Rumusnya ada di sini. Jadi kalau buat delta, misalkan dari sini, misalkan ini R3, R2, R1, misal mau ubah ke sini, ubah ke delta, sorry. Berarti kita lihat, eh misalkan mau nyari ini misalnya. Kita lihat ini tuh di seberangnya mana. Misalnya ini RA misalnya. RA ini di seberang mana? Seberangnya R1 kan. Nah, berarti RA itu pasti dia pecahannya itu per R1. Yang atas itu apa? Yang atas selalu sama, yaitu penjumlahan hasil kali dua resistor. Jadi R1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah R2 kali R3 gitu. Jadi atasnya selalu sama gitu. Jadi kelihatan nih, ini yang buat yang ini buat yang dari Y ke delta, yang ini tuh dari delta ke Y gitu. Nah, kita lanjut. Nah, dari kemarin juga ada daya eh, delta daya itu ada yang instan, yang dulu ada di L1. Daya sesaatnya ini biasanya jarang dipakai karena kita biasanya itu pakai daya rata-rata ini loh. Gitu. Kita pakai daya rata-rata. Nah, dalam rangkaian AC kita punya yang namanya power factor sama apparent power.
Nah, parent power itu rumusnya adalah S, ya lambangnya S, rumusnya itu adalah V RMS dikali I RMS. Nah, terus juga kita punya power factor. Power factor itu adalah perbandingan eh, P per S ya. Gitu. Jadi power factor itu sebenarnya ada dari segitiga ini. Nah, jadi ini segitiga daya. Jadi ini segitiganya, di sini misalnya theta. Nah, cos theta itu adalah P per S, dan tak lain ini adalah faktor daya, PF. Gitu. Nah, ini adalah kompleks power yang bakal kita gunain nanti di tiga fasa. Dan S itu karena dia kompleks, jadi dia ada bentuk kompleksnya juga nih. Yang berarti S itu juga bisa dirumuskan sebagai ya S sudut theta gitu. Kalau ada tetanya gitu. Oke. Nah, setelah itu kita juga belajar tentang power factor correction di era satu ya. Jadi kalau kita punya beban induktif ini, itu kita bisa kecilin power factor itu, gedein power factor itu dengan cara dipasang kapasitor. Nah, correction kapasitor ini berarti ini misalkan ada Q, ini kita mau kecilin segini. Misalkan kita mau eh, kecilin dari S1 nih ke S2 nih. Nah, power factor correction intinya kan memperkecil daya reaktif atau Q. Yang berarti ini kita turunin ini yang tadinya S1 jadi S2 nih. Ini kita turunin. Nah, untuk turunin ini kita pakai daya reaktif selisih dari yang awal sama yang akhir. Nah, dan biasanya ditulisnya Q6 sama dengan Q1 kurang Q2. Atau bisa juga ditulis dengan P tan theta 1 kurang tan theta 2. Nah, ini juga sama dengan omega C V RMS kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa besarnya kapasitansi itu adalah daya reaktif yang sudah diselisihkan, selisih daya reaktifnya dibagi omega V kuadrat RMS gitu. Nah, sampai sini mau tanya nggak masalah RL1? Mungkin kalau analisis node, analisis mesh juga menjadi prasyarat lagi karena ini RL2. Kapan sih kita lebih baik mengubah konfigurasi ke wide delta sebaiknya? Sebenarnya kalau masalah lebih baiknya itu tergantung rangkaiannya juga ya. Tergantung dari rangkaian. Mungkin nanti gue bahas di tiga fasa. Ada yang mau ditanya nggak guys? Masalah RL1 ini. Kalau nggak ada, eh sekarang kita ke tiga fasa aja ya. Nah, tiga fasa itu sebelumnya kita dulu kalau di RL1 kan kita belajar kayak gini ya. Ada sumber AC dengan satu beban. Nah, fasa itu cuma satu kan. Ini yang kita sebut dengan single phase. Ini yang kita pelajari di RL1 selama kita semester 2 kemarin. Terus karena kebutuhan manusia, kita juga menciptakan sistem dua fasa ini. Eh, ini belum dua fase beda, ini masih satu fase yang sama karena itu apa masih ada sudut V. Jadi kita menambahkan sumber tegangannya, tapi ternyata itu masih kurang efisien. Kadang-kadang ribet gitu loh nge-backupnya, dan dayanya itu cuman diamplifikasi doang jadinya. Nah, jadi kita menciptakan pa- polifasa ini. Jadi ada dua sumber, tapi dia fasanya beda. Fasa itu apa? Fasa itu sudut dari gelombang itu. Jadi maksudnya itu
Misalkan ada grafik, ini misalkan ini yang P1. Nah, ada satu gelombang lagi, dia tuh udah 90 derajat duluan gitu. Jadi ini adalah gelombangnya. Ini V2. Nah, kalau dilihat kan ini saling nge-backup ya. Karena nanti ada daya yang naik duluan, ada daya, ada tegangan yang udah masuk duluan gitu. Jadi fase satu tujuannya, polifase satu tujuannya untuk membackup sumber tegangan yang lain gitu. Nah, akhirnya kita juga menciptakan kasus tiga fase ini yang kita gunakan sampai sekarang gitu. Jadi ini ada tiga sumber yang beda fasanya itu selalu 120 derajat. Selalu ya. Bedanya selalu 120 derajat gitu. Nah, ini cara penggambaran grafiknya. Jadi ada tiga gelombang yang saling berhubungan ada dan dia itu selalu berbeda 120 derajat. Nah, dalam tiga fasa itu kita punya dua konfigurasi, yaitu sumber yang dihubungkan secara Y yang kayak gini sama sumber yang dihubungkan secara delta gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau di Y, notice kalau di sini tuh ada N, arus netral. Kalau di delta kan nggak ada gitu. Kalian mungkin udah praktikum RL kemarin. Terus bedanya cuma di situ doang dan tapi di sini tuh ada pokoknya sih ada titik node N. Di sini tuh nggak ada netralnya gitu. Nah, oke. Terus ke sini dalam tiga fasa itu kan ada urutannya ya. Jadi di sini tuh kita lihat ini kan ada urutannya ya. Ada yang sini dulu, terus nanti gelombang kedua baru mulai, terus baru gelombang ketiganya mulai gitu. Nah, dalam tiga fasa itu kita kenal dengan positive sequence dan negative sequence. Apa itu? Jadi positive sequence itu adalah fasanya ini itu mempunyai urutan A B C A B C A B C gitu. Jadi ini kita punya diagram fasor ini. Nah, ini kan VAN, ini VCN, ini VBN. Nah, kenapa dia ABC? Karena ini kan bakal muter ke sini nih. Jadi kalau kita misalkan ini udah kita udah kita putar 120 derajat misalnya. Nanti kan ini yang di maksimal ini kan ini yang garis kanan ini adalah maksimal tegangan. Terus ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, ini kan jadi VBN karena di sini kan tadi VBN. VBN itu nanti ke sini. Terus ini jadi VAN. VAN itu nanti ke sini. Nah, nanti dari VAN ini yang dari VCN ini bakal ke sini. Makanya disebut positive sequence karena ini sesuai gitu. Dan selisih ini 120 derajat. Terus kalau negatif tuh bedanya yang di sini tuh jadinya VCN dulu, bukan B dulu. Kayak gitu. Ini ngaruhnya apa? Ngaruhnya nanti di eh rangkaian tiga fasa. Tapi biasanya kalau dalam soal itu kita pakai yang ini, yang positive sequence. Kecuali kalau soalnya bilang ada itu a balance source negative sequence atau berarti dia harus pakai yang ini. Gitu. Bedanya cuma di sini. Bedanya cuma di fase apa sih? Perumusan tegangannya aja sih. Gitu. Nah, dalam beban itu, ini kita masih bahas yang seimbang ya. Nah, beban itu juga bisa kita hubungi secara Y, iya benar Y, sama delta, seperti biasa. Nah, dalam rumusan, ini sebenarnya ini dari rumus transformasi Y delta, sebenarnya nggak dihafal juga nggak apa-apa. Itu. Nah, terus dalam tiga fasa ini, kita juga mengenal empat konfigurasi ini. Ini ada empat konfigurasi. Nah, di sini ada yang YY, ada yang Y delta, ada yang delta delta, sama yang delta Y. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan rumus-rumus kayak tegangan, arus line, tegangan line. Kalau dalam Y, arus line itu pasti sama dengan ini. Ini udah arus line.
Jadi arus fasa ini namanya arus fasa. Jadi arus line itu sama dengan arus fasa kalau dalam koneksi Y ini. Karena dia cuma satu kabel doang nih. Jadi pasti harusnya sama. Nah, tegangannya juga sama. Ini tegangan ini sama tegangan ini juga sama gitu. Jadi pasti tegangan line sama dengan tegangan fasa gitu. Pasti sama gitu. Nah, ini mungkin cara analisis segitu ya. Nah, di sini dalam Y delta ini bedanya adalah di sini terhubung secara delta dan kita punya node ini nih. Nah, jadi untuk menghitung tegangan di sini, ini sebenarnya adalah sama dengan tegangan yang di sini nih. Karena ini satu ini yang sama ya. Nah, di sini tuh, kalau dalam Y delta, tegangan fasa itu adalah akar 3 dari tegangan fasa, tegangan line ya. Coba. Di sini ada rumusnya sebenarnya nih. Nah, ini sebenarnya ada tabel-tabelnya. Sebenarnya nggak harus dihafal sih, kalian bisa aja menganalisis semua ini tuh pakai mesh gitu. Jadi sebenarnya ini analisa mesh juga nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Di sini ada tabel-tabelnya. Jadi ini nggak dihafal juga nggak apa-apa karena pusing juga ya, baik banget ya. Nah, kita langsung ke dayanya. Nah, daya ini dalam tiga fasa itu ada daya dari masing-masing beban ya, yaitu rumusnya ini. Ini daya aktif, active power. Ini daya reaktif. Dan ini adalah daya semu ya. Nah, ini juga dari per fasa ini kan per phase ya. Jadi dia tiap beban itu punya daya masing-masing gitu. Nah, S ini bisa kita tulis sebagai kayak gini. Ini kompleks, ini daya kompleksnya. Ini rumusnya tadi nanti ini jumlah sama ini nanti tapi Q-nya itu nanti dikali J, dikali bilang kompleks. Atau sama dengan tegangan fasa, ini P itu phase dikali konjugat dari arus fasa gitu. Jadi kalau kalian nemu arus fasa ini, kalian harus konjugasi dulu kalau dalam kompleks power ini. Terus kalau digabung, kan kalau dalam daya daya itu terkonservasi kan, nggak ada yang rugi gitu, nggak ada yang kebuang. Jadi eh, daya tiga fasa itu sama dengan tiga kali daya kompleks per fasa. Kalau balance kayak gitu. Jadi makanya di sini tuh ada 3 VP IP karena ini jumlah kalau digabungin jadi tiga fasa gitu. Daya secara keseluruhan. Nah, ini juga berlaku di daya aktif, daya reaktif, bahkan daya semu juga berlaku rumus ini. Nah, kita juga bisa nulis S itu sebagai kayak gini juga. S itu daya kompleks. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya nggak masalah ini? Karena materi balance itu udah selesai sebenarnya. Nanti di sini kita bahas yang unbalance. Sebelum gua lanjut, boleh on mic, boleh uh, chat aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, oke. Sekarang kita punya soal ini balance ya. Jadi udah ketahuan dari kata apa? Ini a balanced three phase Y delta system punya tegangan fasa sebesar ini 240 sudut 0 VRMS dan bebannya ini besarnya segini.
Terus dia bilang ada line impedance, ada eh, impedansi saluran. Terus disuruh total kompleks power yang disalurkan ke daya. Jadi suruh cari total daya kompleks ke beban. Nah, kalau ada kata-kata Y delta, kita berarti ini sebenarnya ini bentuk sumbernya dan ini konfigurasi bebannya. Jangan kebalik ya. Jadi kalau kita selalu gambar rangkaiannya, nanti bakal kayak gini. Ini kita punya sumber Y, ini sumber Y. Terus ini ada impedansi di sini karena dibilang ada impedance load, impedance line. Terus ini kan delta ya. Jadi nanti kalian langsung bikin cabang kayak gini. Tuh. Nah, Y-nya kita lanjutin nih. Ini ada di sini. Sorry. Oh ya, buat nanti gambar sumber itu harus perhatiin polaritas ya. Jadi polaritas negatif itu selalu mengarah ke titik N ini. Jangan sampai ini kebalik. Gitu. Nah, ini yang C-nya. Nah, ini ada line impedance juga. Oke. Ini dianggap eh posisi sequence sekarang nggak dibilang. Jadi ini nanti sini A. Kalau positive sequence dia selalu urutannya gini A, terus di sini B, di sini C. Kalau dia negative sequence nanti yang ini tuh dibalik. C sama B nanti di bawah sini dibalik. A itu sama. Nah ini bilangnya 240 sudut nol. Ini berarti 240 sudut minus 120. Ini 240 sudut 120, 120. Nah, di sini lari impedance ini 0,4 plus J 1,2 ohm. Nah, di sini Z-nya itu semua sama, yaitu Z delta adalah 51 plus 45, J 45 ohm. Oke, sekarang kita harus cari ini, tapi masalahnya ini ada beban di sini nih. Nah, gimana caranya? Ini kan ngehalangin banget ya istilahnya. Nah, caranya adalah kita konversi beban ini jadi Y. Kenapa? Biar nanti ini tuh kan kalau Y kan gini ya. Nanti dia bakal seri sama ini. Jadi kita bisa cari arusnya. Karena arus dalam ini sama, arus dalam satu seri itu sama, jadi kita bikin ke Y. Jadi kita konversi semua ke Y. Ini bakal rada nguli, jadi nggak apa-apa. Emang 13 itu sebenarnya rada nguli juga sih. Nah, ini jadi Y nanti. Eh, nah, kita ingat kalau dalam rumus ini, rumus yang mana ya? Oh ini, Z delta itu kan 3ZY. Atau beban Y itu adalah sepertiga dari Z delta. Berarti di sini, karena dia balance, berarti dia sepertiga dari Z delta. Atau sepertiga dari 51 plus J45. Yaitu 17 tambah J15. Kayak gitu. Jadi semua ini nilainya 17 plus J15 ohm. Semuanya ini.
Nah, line impedance itu sama. Itu 0,4 plus C 1,1,2 ohm. Nah, ini kan seri ya. Ini punya satu arus yang sama. Saya ini IA. Oh, ini 240 masih sama ya. Oke, karena masih sama. Jadi, kita tahu dalam hukum Ohm, arus itu daya bagi impedansi, beban. Nah, kalau kita nyari arus lain, IA misalnya, berarti dia sama dengan tegangan ini, karena ini kan tegangannya dari sini ke sini kan, di mana tegangannya itu dari ini itu sama dengan tegangan sumber ini. Karena dia balance, jadi bisa kita anggap dia satu fasa gitu loh. Jadi kita bisa tinjau yang bagian ini aja, kayak gitu. Karena dia balance ya. Nah, jadi dia itu sama dengan 240 sudut 0 derajat dibagi, nah, dibagi, ini nanti kan seri, berarti dijumlahin ya. Jadinya 17 tambah J 15 tambah 0,4 tambah J 1,2. Terus ini jadinya 240. Ini jadinya 17,4 tambah J 16,2. Nah, ini nanti kalian pakai kalkulator buat ngitungnya. Nanti gue hitung dulu. Ini 240 dibagi 17,4 tambah 16,2. Hmm. Nah, ini hasilnya. Kalau dalam ini nanti gue dalam bentuk fasor ya. Hmm, sebentar. Kalau dalam bentuk fasor, ini hasilnya, ini dalam kalkulator ya. Itu adalah 10,09 sudut minus 42,95 derajat ampere. Jadi ini arus lainnya ya. Nah, tapi kan ini kalau kita udah gabungin gitu. Sekarang kita disuruh find the total complex power. Berarti kita disuruh cari daya daya per fasa itu. Jadi daya kompleks itu, kalau kita ingat, rumusnya itu adalah ini, VPIP cos theta. Atau ini, S itu VVIP. Nah, VP kan sama aja kayak sumber ini kan. VP itu kan sama dengan ini. Karena ini tegangannya sama dan tegangan ini pun juga sama gitu. Jadi ini VP itu adalah 240 kali sudut 0 derajat dikali IP-nya itu adalah 10,09 kali sudut min 242,95 derajat. Di mana ini sama dengan, gue kaliin dulu ya, 2421,6 sudut minus 42,95 derajat. VA ya. Karena kan ini volt ampere rumusnya. Nah, berarti ini kan per fasa, per phase SP ini. Berarti kalau dalam tiga fasa ini, kita harus kali tiga nih. Karena eh kalau dari tiga fase itu kan semua daya itu ditotalin gitu. Sesuai dengan konservasi daya. Jadi S tiga fasa itu adalah 3 kali SP. Di mana ini sama dengan 3 kali 2421,6 sudut minus 42,95 derajat. Yaitu
Kalau dikali 3, hasilnya adalah 7.264,8 sudut minus 42,95 derajat. Volt ampere. Tuh. Nah, sampai sini ini bertanya nggak? Sampai daya kompleks sama balance tiga fase ini. Gua kasih 2 menit sebelum kita lanjut. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya lagi. eh ini gue ada kesalahan dikit. Jadi ini nanti rekonjugasi ya ini ya nih. Jadi nanti sebenarnya ini jawabannya itu bukan minus tapi ini jadi plus. Karena kan kalau conjugate itu kan dikaliin minus aja ininya dalam sininya gitu. Karena kan daya kompleks dalam tiga fasa itu adalah 3 VP IP conjugate gitu. Jadi conjugate itu kita sekali minus J di bagi ini imajiner ya. Oke, sekarang kita ke sini. Jadi kan tadi kita bahas balance load ya, balance eh, source. Nah, sekarang kita tinjau pada saat kasusnya dia nggak balance. Nah, dalam tiga fasa yang nggak balance itu sebenarnya adalah bebannya doang. Jadi ini yang kita bahas tuh unbalanced load. Kalau unbalanced voltage source ini nggak bakal dikeluarin karena nggak mungkin juga, susah juga tuh jadinya. Jadi kita tinjaunya yang unbalanced load aja. Gitu. Nah, di sini ini ada Y connection. Jadi kalau kita cari ini IA, ini sama dengan ya karena di seri, jadi bisa kita cari VAN-nya berapa, ya berarti IA itu adalah V bagi Z A gitu dan sebagainya. Nah, bedanya kalau balance load, ini kan ada arus netral dalam Y. Nah, kalau dalam balance phase, arus netral itu nol di kasus balance load. Tapi karena ini unbalance, nanti I-nya ada, yaitu negatif dari penjumlahan arus saluran ini, arus line ini, gitu. Nah, mungkin sebenarnya segitu aja, bedanya cuma di bebannya doang yang nggak sama besarnya. Nah, sekarang kita ke soal nih. Ini sempat ditugasin sama Prof. Ferry. Nah, ini tuh kita punya a balance positive Y sequence. Kita punya ini sumber apa tegangan fasa sebesar 240 sudut nol. Dan kita punya line impedance lagi. Nah, kita gambarin dulu rangkaiannya. Kita punya sumber bentuknya Y.
Dan kita punya punya line impedance atau impedansi saluran. Jadi ada hambatan gitu pada saat transmisi gitu. Nah, bebannya itu dihubungkan secara delta. Berarti ini nanti dihubungkan secara delta sini. Nah, ini tuh besarnya 240 sudut 0. Ini 240 sudut minus 120 derajat. Ini 240 sudut 120 derajat. Ini karena positif sequence, berarti jadi urutannya A, B, C. Ini ada N. Terus ini ada line impedance. Line impedance itu besarnya 2 plus J3. Nah, di sini ini A, B, C ya. Jadi buat penamaannya ini harus sesuai dengan yang ada di sumber ya. Jadi kalau ini B kecil ini B besar. Kalau C ini C kecil ini C besar. Kalau ini A kecil jadi harus samain ya. Nah, disuruh menghitung line current ketika ini tuh ZAB itu 40 plus J15 ohm, Z ZBC-nya itu 60 ohm, dan di sini itu 18 min J12 ohm gitu. Nah, disuruh cari line current. Nah, untuk mencari line current, nah ini kan kita punya berapa mesh? Ada satu, ada dua, sama ada tiga nih, gitu. Jadi, eh tapi di sini tuh nggak ada mesh kan? Sini tuh harusnya tuh nol sebenarnya. Karena kan ketika kita tinjau ini, misalkan kita tinjau nih, mesh di delta. Misalkan ini I3, nanti ini jadinya 60 I3 hmm, plus 40 plus J15. Tapi kan nabrak sama ini ya. Jadi daripada kalian ngitung mesh di delta ini, kalian bisa konversi ke Y. Biar nanti kalian dapat dua mesh doang gitu. Jadi eh, sebenarnya terserah kalian juga. Jadi ini gue konversi ke delta, ke Y sorry, biar lebih mudah. Jadi nanti gini. Oke. Nah, di sini sama 240 sudut nol. Sebenarnya yang lain nggak diurus nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dalam soal ujian kalian tulis ini tuh 2 plus J3. Nah, ini tuh kita hitung nih. Sekarang ini kan misalkan ini ZAB. ZAB berarti kita nyari eh, AN nih. Buat nyari ZAN, kan tadi kan dari delta ke Y. Kita lihat kalau di RL1 kita pakai rumus yang delta ke Y yang ini, ya, yang ini. Jadi kita lihat dia diapit sama apa aja. Hmm, yang mana dia tuh diapit sama yang ini, sama yang ini. Oke, berarti ZAN itu adalah 40 plus J15 kali 18 min J12 per totalnya itu
40 plus 15. Jadi bawahnya itu selalu sama ya. Kalau dalam konversi dari delta ke Y. Jadi sebenarnya biar gampang kita langsung ke kalkulator aja. Jadi ini 40 plus 15 I. Jadi kan kali ini kan boleh pakai kalkulator juga kan. Jadi mending kalau kayak gini langsung pakai kalkulator aja. Hmm, C. Di mana hasilnya ini tuh adalah 7,58 dikurangin J 1,98 gitu. Ohm. Nah, ini kita ulangin juga buat ZBN. ZBN itu kan diapit sama yang 40 sama 60 ya. Berarti ini jadinya 40 plus J15 kali 60 per 40 plus 15. Kalau nggak, ini nanti gue misalnya sebagai Z total ya. Biar gampang. Jadi ini benar nggak terus ulang juga, karena kan sama aja ya. Jadi Z total. Ini jadinya eh hmm, bedanya ini 60 ya. Ini jadinya 20 plus J 7,105 ohm. Oke. Terus yang ZBC, ZCN, itu kan diapit sama 18 sama 60 ya. Berarti ini 18 min J 12 dikali 60 per Z total. Ini nanti pakai kalkulator juga ya. Jadi, oh, sebentar. Sebentar ya. Hmm, 18 min 12 I kali 60, 40 plus 15 I tambah 18 min 12 I tambah 60. Hasilnya ini CCN adalah 8,99 min 6,33 J dan 0,33 ohm. Ini nilai masing-masing. Nah, ini nanti kalian mesh analisis gitu. Nanti kalian dapat arus lainnya ini. Jadi, ini misalkan ini I1, ini I2. Sebenarnya karena ini kepanjangan juga, jadi nanti kalian bisa selesai sendiri. Eh nanti buat arus lain IA, ini kan ada IA, ini ada nanti gue beda ini pakai merah. Jadi sini ada IA, sini ada IB, sini ada IC. Nah, nanti clue-nya itu nanti kan pakai mesh di sini ada mesh dua, ada dua mesh. IA itu sama I1, IB itu adalah I I1 I2 kurang I1 ya. Dan IC itu adalah minus minus I2 gitu. Nanti ini nanti pakai ini. Jadi kalian cari I1 sama I2-nya pakai mesh ini dan nanti kalian eh, dapat nilainya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya tiga fasa emang agak nguli juga sih. Karena kalian belum belajar Laplace ya juga ya. Dan emang nggak boleh pakai Laplace juga sih. Ada yang mau ditanyain? Sebelum gua lanjut.
Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke materi baru. Nah, materi ini sebenarnya udah ada di Matlan 2, jadi gua harap kalian udah ngerti sebenarnya. Nah, ini gue cuma ngulang aja bahwa ada suatu alat dalam tools dalam matematika yang mempermudah kita untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi ini bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang kita juga udah pelajari di RL1 dan Matlan 2. Nah, maksudnya apa? Karena kan di RL1 udah belajar first order, second order. Nah, dengan Laplace ini itu kita bisa menyelesaikannya secara mudah gitu. Nggak kayak waktu kita R1 tuh yang ribet banget itu ada rumus-rumus yang steady state response, transient response segala macam. Nah, ini semua dipermudah oleh Laplace. Jadi lap, transformasi Laplace ini dirumuskan dengan integral dari nol min kita hingga ft kali pangkat minus st dt. Di mana s ini adalah eh, kompleks plane ya, s domainnya gitu. Jadi dalam Laplace itu kita mengubah yang tadinya time domain ke S domain, ke daerah S gitu. Yang tadi waktu jadi ke S gitu. Nah, FT itu biasanya kita tulis sebagai FTUT gitu. Dan tapi karena ini dari nol, jadi biasanya itu kita tulisnya FT doang. Nah, mungkin kalau butuh penerapannya, jadi kita ke contoh soal nih. Ini kita punya rumus UT. Jadi kalau kalian UT itu punya dua nilai, dia bernilai nol ketika t-nya kurang dari nol, dan bernilai satu ketika t-nya lebih dari sama dengan nol. Nah, sekarang disuruh cari Laplace-nya. Jadi Laplace dari UT itu berarti Laplace dari UT itu kan integral dari nol sampai tak hingga ft-nya itu adalah UT pangkat minus st dt kan. Nah, karena UT itu terdefinisi, jadi dari pas dari nol sampai tak hingga itu udah satu, jadi sama aja deh kayak integral nol tak hingga min pangkat minus st dt. Gitu. Nah, ini kita integralin. Nah, kalau integral dari pangkat eksponensial kan ini diturunin terus jadi bagi gitu kan. Nah, ini tuh nanti taruh di depan tapi jadi pecahan. Jadi ini jadinya min satu per S pangkat minus ST dari nol sampai tak hingga. Jadi sama aja dengan minus 1 per S pangkat minus tak hingga. Karena kan ini bakal jadi tak hingga ya. Dikurangin minus minus dari pangkat nol. Nah, ini kan kalau kita lihat grafik eksponensial itu kalau dia negatif dia kayak gini. Jadi dia makin kanan, ini misalnya nih T, dia makin kanan tuh pangkat T-nya itu mendekati nol. Ya berarti ini hasilnya adalah nol. Ini nggak ada. Jadi ini jadinya positif satu per S. Jadi Laplace dari UT itu adalah 1 per S. Gitu. Nah, terus kita punya ini. Jadi kalau yang kedua ini, yang Laplace dari pangkat minus AT, itu adalah integral nol sampai tak hingga pangkat minus AT eh, pangkat minus ST UT DT. Nah, kalau pangkat kan dijumlahin ya kalau sama ini ya. Ini kan sama-sama Jadi ini kita jumlahin. Ini jadinya integral nol sampai tak hingga dari pangkat minus S plus A T DT. UT kita hilangkan karena udah satu gitu nilainya. Nah, ini kita integralin kayak tadi. Jadi ini jadinya minus 1 per S plus A, pangkat minus S plus A, T dari nol sampai tak hingga. Nah ini kan kita udah tahu kalau tak hingga kan nol. Jadi ini sisanya satu per S plus A. Kenapa? Karena kayak tadi nih, sama aja kayak tadi nih. Ini kan kalau pangkat tak hingga kan jadi nol. Jadi nggak ada. Nah sisa yang ini doang. Yang pangkat nol. Makanya jadi 1 per S. Kayak gitu. Next. Untuk yang impulse function ini, Laplace itu sebenarnya karena kalian juga mager ngitungnya.
ini tuh Laplace-nya itu adalah satu gitu. Nah, terus ini nggak akan gue bahas karena kalian juga pasti mager dan dalam RL2 nanti kalian dikasih tabel Laplace kan. Jadi tabel Laplace nanti kayak gini. Jadi ini semua adalah hasil dari penurunan-penurunan rumus yang integral tadi. Ada linearity, scaling, segala macam. Nah ini nanti dikasih pas ujian, aman aja. Kalau gak salah, gue ingat kalau yang sama Pak Adi itu boleh cheat sheet ya. Jadi ini nggak usah itu juga nggak apa-apa. Jadi kan tulis rumus-rumus yang ada di tiga fase dan mungkin aplikasi juga nggak apa-apa. Atau mungkin kalian juga tulis rumus-rumus yang ada di RL1 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Laplace biasanya nggak usah, karena udah dikasih juga. Oke, nah dalam Laplace ini kita punya istilah namanya initial value sama final value. Nah, initial value ini kalau kita Laplace itu sama aja kayak kita mencari limit S mendekati hingga dari S kali Fs. Ini initial value. Jadi ingat nih, perbedaannya itu ada di sini doang. Di S nih. S itu mendekati hingga kalau kalau kita S mendekati hingga berarti kita mencari initial value-nya atau nilai awal dari Laplace-nya, fungsi Laplace. Tapi kalau kita S mendekati nol, kita mencari nilai akhir. Sekarang kita ambil contoh soal seperti ini. Nah, kita disuruh cari find initial final values. Nah, initial value itu eh, kita mencari limit S mendekati kita hingga dari S kali ini semua. S plus 3, S kuadrat plus 8S plus 25. Gitu. Ini jadinya 20S per S plus 3, S kuadrat plus 8S plus 25. Nah, di sini, ini kan disuruh cari limitnya. Sorry, ini jangan sama dengan ya. Nah, ini kita cari limitnya. Nah, kita lihat nih. Di sini pangkatnya satu nih. S itu pangkat satu. Di sini, ini kan ada S. Nanti kalau kali pelang itu kan jadinya ada S pangkat 3 nih. Ini bawah tuh S pangkat 3 paling tingginya. Ini berarti apa? Yang pecahan ini, yang penyebut ini itu derajat lebih tinggi daripada ini penyembilang. Nah, kalau kita ingat limit S mendekati kita hingga, kalau misalkan ini S pangkat 3 ini S, bisa per S kuadrat, dia jadinya nol. Karena ini kasusnya kayak gini, ini S, ini per S pangkat 3, ya berarti limit S mendekati tak hingganya itu dari dari HS ini, itu sama dengan nol. Jadi, initial value itu sama dengan nol. Gitu. Nah, sekarang kita cari final value-nya, nilai akhir. Nah, nilai akhir itu bedanya adalah limit S mendekati nol sekarang. Dari 20S per S plus 3 S kuadrat plus 8S plus 25. Nah, ini kan tinggal kita substitusi aja ya. Ini kan kalau nol jadi 3, ini kalau nol jadi 25. Nah, ini jadinya 20 kali nol per 3 kali 25. Atasnya kan nol. Berarti ini 0/75 jadi nol juga hasilnya. Gitu. Nah, ini jadi masalah initial final value. Gitu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya nggak masalah Laplace? Gue tunggu sampai 12.07.
Oke. Sekarang dari kita udah belajar Laplace. Nah, untuk ini tuh jawabannya ada di tabel Laplace ini yang sin omega t ut. Karena nih nanti sinnya itu kenapa bisa dapatin itu? Sinnya itu diubah ke dalam bentuk eksponensial. Itu sebenarnya ada di Matlab juga harusnya kalau nggak salah. Nah, sekarang kita belajar tentang inverse Laplace. Jadi kita tahu kalau kita menganalisa suatu rangkaian kan kita mau itu dalam waktu time domain ya. Kita nggak mau S domain karena kan S domain itu sebenarnya kompleks ya. Kita nggak bisa ngebayang gitu rangkaian itu kayak gimana kalau dalam waktu, kalau dalam S domain. Nah, jadi kita harus mengembalikan itu yang tadi dari S domain ke time domain lagi. Kita baikin lagi. Nah, ini materinya juga sebenarnya udah ada di Matlan. Jadi kalian tuh stepnya cuman memecahin ini jadi partial fraction expansion. Jadi ini tuh nanti dipecah gitu. Jadi misalkan ini hasilnya gini misalnya. Saya tadi nih. Ini gue buat yang tadi sekarang ya. Ini kalian pecah jadi suatu penjumlahan dua pecahan. Karena kan ini ada dua faktor nih. Ini jadinya A per S plus 3 tambah. Nah ini kan ada S kuadrat nih dalamnya sini. Ini kan S kuadrat plus 8S. Ini kan istilahnya adalah faktor polinomial pangkat 2. Jadi nanti atasnya itu adalah polinomial pangkat 1. Jadi ini tuh saya sama dengan BS plus C. Nah, jadi ini bakal jadi contoh soal gua untuk mendapatkan inverse Laplace. Jadi caranya ini gua tuh pakai cara yang matematika banget. Jadi ini gua udah ruas ini dikali S plus 3 S kuadrat plus 8S plus 25. Nanti kalau dikali ini jadi kan sisa 20. Ini kalau di A dikali per S plus 3 dikali ini berarti jadi sisanya A dikali S kuadrat plus 8S plus 25 tambah BS plus C. Ini kan nanti hilang nih yang bawah-bawahnya. Ini jadi sisa S plus 3. Nah, ini jadinya dikali pelangi S kuadrat plus 8AS plus 25A plus ini kali kali silang BS kuadrat plus CS plus 3BS plus 3C. Nah, yang ada S kuadrat sama S itu kita gabungin. Jadi ini jadinya A plus B A S kuadrat tambah yang ada S-nya kita gabung jadi A8AS CS 3BS. Jadi 8A plus 3B plus C kali S. Yang nggak ada S-nya kita pisahin di sini 25A plus 3C. Oke. Nah, ini kan udah kayak gini bentuknya. Caranya adalah kita menyamakan koefisien. Nah, jadi di sini kan ada koefisien S kuadrat, S sama konstanta nih. Tapi kan di kiri itu kan nggak ada S kuadrat sama S kan. Berarti bisa kita simpulin bahwa A tambah B itu sama dengan 0. Nah, nanti kita bisa tulis misalkan A sama dengan minus B gitu. Nah, dari ini S kuadrat, sekarang yang S juga nggak ada kan di sebelah kiri. Berarti 8A tambah 3B plus C itu sama dengan 0. Nah, kita tahu A itu kan minus B. Berarti ini jadinya minus 8B plus 3B plus C sama dengan 0. Berarti C itu adalah minus 5B. Nah, di sini kan 25 plus 3C ini buat bagian konstan ya. Konstannya ada kan? Jadi konstanta itu 20 ada kan? Jadi 20 sama dengan 25A plus 3C. Nah, A itu kan minus B. Ini jadinya minus 25B
Nah, C itu kan minus 5B. Ini jadinya minus 15B. Berarti minus 40B. Berarti B itu adalah minus 20 dibagi 40, yaitu minus 0,5. Oke. Berarti dari sini kita dapat bahwa A itu sama dengan minus B kan. Karena B itu minus setengah, berarti ini A itu adalah 0,5. Nah, C itu adalah minus 5B. Berarti jadinya minus 5 kali 0, minus 0,5 juga. Hasilnya adalah 2,5. Berarti hasil apa pemecahan pecahan ini itu jadi kayak gini. Yang tadinya 20 per S plus 3 S kuadrat plus 8 S plus 25 ini itu jadinya 0,5 per S plus 3 tambah apa minus 0,5 tambah S tambah 2,5 per S kuadrat plus 8 S plus 25 gitu. Nah, ini kita sekarang tinggal inverse Laplace karena kan kita udah dapat bentuk yang kita mau kan, yang ada di tabel Laplace ini. Jadi kita tinggal lihat rumus terus kita cocokin aja gitu. Karena kan caranya gitu doang ya. Di mana tuh yang ada di sini? Find the inverse of each term. Jadi cari inverse setiap masing-masing suku dengan menyamakan tabel-tabel yang ada di tabel Laplace yang nanti dikasih sama dosen gitu. Jadi ini kan masih dalam bentuk HS ya. Sekarang kita mau cari HT. Berarti sama dengan inverse Laplace dari 0,5 per S plus 3 tambah inverse Laplace dari ini. Nah, bentar. Nah, kalau ini kan ini punya 0,5. Nah, ini kan bisa taruh depan karena kan cuma kalian doang kan. Karena ada dalam Laplace itu ada sifat linearity. Di mana kalau ada konstanta kali fungsi itu bisa kita Laplacein aja fungsinya terus nanti dikali sama konstanta itu. Jadi ini jadinya 0,5 inverse Laplace dari 1 per S plus 3 tambah inverse Laplace dari, nah ini triknya adalah ini tuh sebenarnya entah kalian dalam bentuk ini tuh nanti kalian pecah, jadi nantinya minus 0,5 S per ini terus ditambah inverse Laplace dari 2,5 per ini. Nah ini nanti kalian bisa lanjutkan karena ini bisa kalian cari tabelnya, ada ngekulinya itu nanti kalian bikininnya jadi cos omega T atau ini sin omega T gitu. Karena kita punya bentuk kayak gini, kita punya, dan di sini tuh ada S, di sini tuh gak ada S-nya. Gitu. Ini triknya tuh kita cari bentuk, dapat bentuk cos omega T dalam bentuk Laplace. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut? Kai, sorry Kai. Kenapa, Dok? Kalau yang itu mau diinvers ke bentuk Laplace. Nah, kalau misal yang persamaan kuadrat itu, kalau mau ke cos omega t itu kan harus apa ya? Misal s kuadrat plus x kuadrat gitulah istilahnya. Itu Iya, kan bawahnya s kuadrat plus 8s plus 25 itu cara ngubahnya gimana Kai? oke. Itu yang bikin gua males sih sebenarnya. Karena ini tuh kita harus bikin apa tuh kayak eh, perfect square ya. Jadi kita harus cari bentuk di mana dia tuh jadi S plus A kuadrat tambah omega kuadrat. Itu yang dimaksudkan. Nah, kita harus cari bentuk ini. Kita harus bikin bentuk kayak gini. Dari yang sini jadi ke sini. Itu jadi agak nguli jadi sebenarnya. Nah, mungkin gua akan bahas. Mungkin gua akan coba sini. Nah, ini kan ada 4. Ada 8.
kalau A plus B itu kan A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat plus 2AB, sorry, 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kan udah ada 2AB. Nah, berarti kita mau cari di mana dia tuh bisa dijadiin kayak gini nih. Dari ini, kayak gini. Caranya gimana? Ini S kuadratnya ini plus 8S, berarti ini tuh plus 16 ya. Terus tambah 9. Ini nggak sih? Ini nanti jadinya S kuadrat, S plus 4 ya, kalau nggak salah. Harusnya bener. Karena kalau kalian balikin lagi, ini S kuadrat tambah S kali 4 kali 2, 8S plus 16. Nah, berarti nanti jadinya ini S plus 4 kuadrat tambah 9. Nah, 9 ini berapa? 9 kuadrat. 3 kuadrat. Berarti ini eh, bentuk yang ini itu sama dengan S plus 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, ini ketemu bentuknya nih. Berarti udah ketahuan dong. Eh, omeganya itu 3 gitu. Berarti kalian tuh harus bikin pecahannya itu kalau ada bentuk kuadrat kayak gini, bikin ke bentuk ini gitu. Cukup gak? Kayak sih kalau dari Oke. sini tuh sebenarnya udah jadi big clue sih buat kalian. Jadi nanti ini kan ada S-nya, berarti harus munculin, berarti ini udah selesai sebenarnya nih. Yang atas ini udah selesai. Tapi harus balik dapetin bentuk apa tuh S plus 4-nya. Berarti nanti S-nya itu kalian manipulasi jadi S plus 4 gitu. Nah, di sini kan nggak ada S sebenarnya nih. Sorry, ini nggak ada S-nya. Nah, berarti kan harusnya ini omega nih yang di atas nih, omega. Berarti kalian balik dapetin bentuk omega itu di sini gitu. Gimana caranya? Kayak gitu. Aman nggak, Dok? Oke, Kak, aman, Kak. Thank you, Kak. Oh, oke. Nah, setelah kita mempelajari semua ini tuh gunanya apa sih? Nah, ini. Jadi kita ke aplikasi Laplace ya sekarang. Ini bagian yang ini. Nah, dalam rangkaian listrik, dulu kan kita pas masih era satu awal kita perubahannya itu kalau dalam waktu, ya kan? Terus di AC itu kita belajar fasor. Sekarang di era 2 kalian bisa ngubah yang tadinya bentuk fasor, yang bentuk derajat. Jadi ini nggak perlu nih sekarang. Sekarang kita ubahnya ke sini, ke S domain atau Laplace gitu. Jadi resistor, induktor, kapasitor itu bisa kita ubah ke transformasi Laplace gitu. Nah, ini kalau dalam bentuk secara ininya, bentuk Laplace gitu, dari rumus kapasitor dan induktor yang kita udah belajar di RL1. Nah, tapi kalau dalam rangkaian listrik, itu kita lebih pakai yang ini nih. Nah, jadi kalau dalam induktor nih, misalnya ini ada initial, ada nilai awal arus sama nilai awal arus, terus ada tegangan VT. Nah, kalau kita ubah ke Laplace, itu jadinya adalah suatu induktor yang dalam bentuk Laplace. Jadi nanti kalian juga ini kalian tulis juga di cheat sheet mungkin masalah ini. Jadi kalau dalam kapasitor induktor itu dalam Laplace dia jadi resistor. Ini semua dari impedansi ya, by the way. Jadi pada saat kita ubah ke Laplace, treat inductor and capacitor as a impedance. Jadi kalian melihat induktor dan kapasitor sebagai impedansi atau resistansi gitu. Kalau udah ke Laplace saat diubah ke Laplace gitu. Nanti kalian berarti dalam analisis rangkaian, ya udah berarti ini kalian
anggap aja nih resistor jadi SL, ini resistor, ini resistor. Jadi kan bisa terapin mesh, bisa terapin KCL di sini secara mudah gitu, karena udah bentuk ke ubah ke Laplace gitu. Nah, ini bisa nanti kalau ada initial arusnya, ada nilai awal arus, jangan lupa ini harus dikasih sumber tambahan nih, entah sumber tegangan atau sumber arus. Ini dua-duanya sama. Jadi kalian terserah. Tergantung kalian tuh mau pakai yang mana, mana yang lebih mudah gitu untuk analisis rangkaian nanti gitu. Kapasitor juga sama, bedanya di rumusnya doang gitu. Dan ini nanti mungkin kalian bisa taruh juga di cheat sheet kalau buat yang Pak Haji. Nah, mungkin ini langsung ke contoh soal nih sebenarnya PR tugas dari kelas Proferi. Nah, dari rangkaian ini cari IT itu yang ini pada saat T lebih dari nol. Nah, ini kan T lebih dari nol. Tapi kan di sini kita tuh harus tinjau pada saat dia sebelum switch ini di open. Ini kan pas ada PT sama nol, switch tuh di open gitu, dibuka. Berarti dia sebelum T pada saat T kurang dari nol, switchnya ditutup. Yang artinya switch itu nyambung gitu. Jadi jadi kayak gini. Jadi ini nyambung nih. Nah, kalau pada saat T lebih dari nol, kondisinya itu udah steady state. Maksudnya steady state itu apa? Ya, jadi rangkaiannya itu udah stabil gitu loh, udah nggak ada perubahan sama sekali. Jadi dalam steady state, kalian ingat kalau induktor tuh dianggap sebagai short circuit, kapasitor sebagai open circuit karena udah selesai gitu, udah tunak, udah pasti udah fully charge kalau kapasitor. Kalau induktor udah nggak ada perubahan arus lagi. Jadi ini nanti bakal jadi kawat aja. Ini kan ada induktor aslinya, tapi karena udah steady state ini jadi kawat aja. Terus ada ini. Nah, yang ini jadi open circuit, nanti di sini bolong. Sorry, gitu. Nah, ini 10 volt, ini 30 volt. Disuruh cari initial eh apa initial volt current. Ini 6 ohm, ini 6 ohm. Ini kan nggak ada aslinya kan? Ini nggak ada. Jadi ini sebenarnya tinggal rangkaiannya tinggal kayak gini dong sebenarnya. Sorry. Nah, sebenarnya lumayan simpel. Ini 30 volt, 10 volt, ini 6 ohm, ini 6 ohm, 6 ohm. Oke. Nah, eh ini kan bisa di kita seri. Ini kan seri ya. Jadi, itu bisa totalnya itu, misalkan R paralelnya itu, atau enggak R garis segini, itu jadi 12. R serinya itu 12 ohm. Nah, sekarang 6 ini. Nah, ini kan udah ketahuan nih tegangan di sini berapa. Tegangan situ kan sama saja kayak tegangan yang di sumber ini. Ya udah, berarti di sini 30 volt. Maka di sini juga tegangan juga sama yang di sini nih. 10 volt. Jadi kita udah tahu nih tegangan di node sini sama node sini. Dan kebetulan tegangan di sini tuh sama. Berarti kita bisa cari arusnya, arus di 12 ohm sama 6 ohm. Nah, arus misalkan ini gua anggap ini I2, I1, nah ini I0. Nah, yang masuk kan ada minus I2, minus I1, yang keluar itu adalah plus I0. Berarti I0 itu adalah I1 tambah I2. Di mana I1 itu adalah arus di sini, 6 ohm. Berarti jadinya eh, tegangan beda potensialnya itu 30 min 10 per 6. Ditambah sini tuh
sama, beda potensi itu 30/10, 30/10 karena ini sama, tapi karena ada dua resistor, ini jadi 12. 6 tambah 6. Berarti sini jadinya 20/6 tambah 20/12. Atau ini sama dengan, ini sama menyebut jadi 40 plus 20/12. 60/12, 5 ampere. Berarti ini nilai I0. Sekarang tinjau pada saat T-nya lebih dari 0. T sama 0, sorry. Karena kan nggak jelas ya kalau T lebih dari 0 gitu. Kita tinjau saat T sama 0. Kalau pada saat T sama 0, ini putus nih. Ini jadi nggak ada nih di sini nih. Berarti ini udah sisa yang ini doang sebenarnya, sisa yang ini doang gitu. Oh ya, sebelum ini gue mau, oh ya gue lupa bahwa ini kan ada kapasitor, jadi kita harus cari initial voltage-nya juga di sini. Nah, di sini kan ada node juga nih sebenarnya. Karena kan ini ada node, berarti kita bisa cari, ini kan harusnya udah ketahuan nih. Arus di sini itu kan I2 itu kan 20, 20 per 12 ya. Berarti V di sini, V di sini tuh V2 itu adalah arus ya itu dikali R, 20/12 kali 6, yang mana sama dengan 20 per 2 karena 10 volt. Berarti di sini tuh 10 volt juga sini. Sini 10 volt. Hmm, jadi eh, nah, oh ya salah, salah, sorry. Jadi ini tuh kita cari tegangan tegangan di sini tuh caranya adalah ini anggap VC ya. VC kurang 10 karena kan kita nyari di sini nih. Itu sama dengan tegangan itu sama dengan I kali R. Itu kita udah dapat eh, berapa? 20/12 ya. Berarti jadinya VC min 10 sama dengan 20/12 kali R. R itu 6. 2 jadi 10. Maka VC nolnya itu adalah 10 tambah 10. 20 volt. Oke. Nah, kita udah dapat nilai awalnya. Sekarang kita tinjau pada saat T 0. Kalau T 0 berarti yang 30 voltnya itu udah nggak nyambung lagi. Jadi ini udah nggak ada nih. Udah bolong gitu. Nah, ingat pada saat T sama 0, itu kan ada perubahan. Berarti rangkanya itu udah nggak steady state lagi. Jadi pada saat dia di switch open, itu kapasitor dan induktor itu udah nggak steady state lagi. Berarti nanti pada saat meninjau rangkaian ini nanti ada induktor dan nanti di sini ada kapasitor. Jadi nggak dianggap open dan nggak dianggap short circuit juga karena dia tiba-tiba ada perubahan signifikan signifikan gitu. Itu. Nah, jadi gini, sebenarnya sih saya rangkaiannya ini doang. Ini nggak ada jadinya. Ini masih ada ya, by the way. Hati-hati, ini jebakan. Ini masih ada sebenarnya. Oke. Nah ini tadi berapa? Ininya setengah Henry, 0,5 setengah H, 1/8 farad. Nah, eh ini biar mudah, ini kita paralelin. Nanti kalau kalian ini, yaitu R ekivalen itu adalah ini kan 12 paralel 6 atau 12 kali 6 per 12 tambah 6. Hasilnya itu adalah 4 ohm. Nah ini kalau kita ubah, ini jadinya rangkaiannya gini doang.
Sangat sangat simpel. Benar-benar simpel banget. Jadi kayak gini doang sebenarnya. 4 ohm setengah H seperdelapan F. Ini 10 volt. Nah, ini sekarang kita ubah ke Laplace sekarang. Jadi ini, bentar ya, gue geser dulu ini. Nah, ini kita ubah ke Laplace. Jadi kalau Laplace, ingat bahwa, nah, sekarang kita punya dua dua rangkaian ekivalen nih. Kita mau pakai yang ini atau yang pakai yang ini? Dalam kasus ini, gua akan pakai yang B karena nanti kita bakal analisis mesh mesh dari rangkaian ini nih, gitu. Biar lebih mudah. Sekarang setelah di Laplace, ini nanti jadi kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya 10 volt ya. Oke. Terus ini nanti kalau diubah, nih jadinya 10 per S. Karena kan sama aja kayak UT ya. Ada switchnya gitu. Nah, ini nanti karena ada initial voltage, initial current, sorry, ini jadinya ada sumber tegangan di yang seri sama induktor, tapi polaritasnya harus dibalik. Yang tadinya, yang harusnya dia negatif positif, jadi positif negatif gitu. Jadi polaritas juga harus dilihat ya, kutubnya ini. Lihat ya. Ini dia kutubnya berkebalikan gitu. Nah, ini nilainya itu adalah LI nol min. Nah, L itu kan setengah. Dan I nol itu berapa? I nol itu adalah 5 ya. Berarti ini jadinya setengah kali 5 atau 2,5 volt. Gitu ya. Ini jadi ada induktor yang udah jadi resistor karena kita ubah ke Laplace. Nah, ini ada kapasitor yang juga seri sama sumber tegangan ini. Gitu. Nah, ini kan SL. Berarti ini jadi S kali setengah atau 0,5 S. Ini jadinya masih 4 ohm karena kalau resistor dia nggak ngaruh. Ini jadinya 1 per S seper 8 atau dia 8 per S ohm. Nah eh, ini kan yang di mana yang di pas diubah ke Laplace ya. Ini kan nilainya adalah V0 per S. V0-nya kan 20. Ini jadinya nilainya adalah 20 per S ohm. Gitu. Kenapa jadi perhatian? Karena di soal dua diktat itu kita ada bentuk kayak gini nih. Pada saat diubah ke Laplace gitu. Gitu ya. Dan ini gue nggak bakal terlalu banyak di sini. Karena ini lumayan mudah ternyata. Nah, ini kita tinggal analisa mesh sini. Nah, karena kita mau cari I1-nya IT gitu ke sini, IS sekarang IS ya. Berarti biar enak, ya udah mesh itu kayak gini. I1 misalnya. Atau ini I1 kan sama dengan IS kan. Berarti ini semua nanti dikali IS gitu. Jadi ini misalkan kita mulai dari sini, berarti ini kenanya min 20 S, min 20 per S, tambah, oke. Kan tadi gue udah bilang kalau ini tuh kan udah jadi impedansi, jadi ini udah jadi resistor, jadi ini tinggal dikali sama I ya. Ini jadinya 8 per S kali IS, terus dikali 4 IS, tambah 4 IS, terus ditambah 0,5 S dan 0,5 S IS. Terus nanti kena kena sumber tegangan dan minus dulu. Jadi ini minus 2,5 plus 10 per S sama dengan 0.
Nah, di sini kalian misahin yang yang IS sama yang nggak ada IS-nya. Jadi yang ada IS-nya kita taruh di sebelah kiri. Jadinya 8 per S tambah 0,5 S tambah 4 ini. Nah, ini dikeluarin IS-nya. Sama dengan nanti ini 2,5 min 20 tambah 10 kan minus 10. Pindah ruas ke kanan jadinya positif 10 ya per S. Atau nih jadinya dikaliin ya semua dengan S. Berarti jadinya 8 plus 0,5 S kuadrat plus 4 S IS. Sama dengan 2,5 S tambah 10 S. Berarti IS-nya sama dengan, sorry ini 10 dong. Jadinya 2,5 S tambah 10 per 0,5 S kuadrat tambah 4 S tambah 8. Nah, sebenarnya ini udah sampai sini. Tapi kita kan ditanya IT bukan IS. Karena yang gue bilang, karena makanya kita belajar inverse Laplace karena ini tuh masih dalam bentuk S gitu. Jadi kita harus ubah ke IT. Nah, sekarang kita manfaatin ini ya, inverse Laplace. Jadi sebelum ini kita kaliin 2 dulu ke atas sama bawah. Ini jadinya 5S plus 20 per S kuadrat plus 8S plus 16. Sekarang ini kita pecah jadi dua. Ini bisa kita faktorin. Bawahnya enak, bisa difaktorin. Yaitu ini jadinya S plus 4 kuadrat. Nah ini bisa dijadiin pemecahan dua ini. Ini jadinya A per S plus 4 tambah B per S plus 4 kuadrat. Ini kalian di kalkulus belajar lagi aja nggak apa-apa. Nah, sekarang eh ini kita cari nilai A sama B. Oke, caranya sama. Jadi ini kali S plus 4 kuadrat semua, jadi jadinya 5S plus 20. Ini jadinya A S plus 4 tambah B. Ini jadinya A S plus 4A plus B. Nah, ini kan disamain koefisien aja kan. Jadi kita dapat A-nya itu 5, 4A plus B-nya itu 20. Berarti 4 kali 5 plus B itu 20, berarti B-nya itu 0. Berarti ini nggak ada. Enak nih jadinya ini. Berarti karena itu nggak ada, 5S plus 20 per S plus 4 kuadrat, itu sama dengan 5 per S plus 4. Nah, ini kan kalau di inverse enak nih. Ini kan masih dalam bentuk IS. Berarti kalau dalam IT, ini jadinya 5 kali inverse Laplace dari 1 per S plus 4. Kalau udah sesuai tabel, ini kan ada S plus 4. Sesuai tabel, mana ya tabelnya? eh Times. Nah, ini ada frequency shift kan. Ini kan ada S plus A. Dan ini berarti ini di sini ada E pangkat minus AT. Berarti karena dia 4, ini jadinya 5 kali E pangkat minus 4T UT ampere. Nah, ini jawaban akhirnya. Gitu. Jadi ini yang kita cari. Yang ini masuk jadi jawabannya. Jadi kalian kalau nganalisa rangkaian itu jangan sampai lupa kalau kalian tuh harus ubah ke IT ya. Karena soal tuh biasanya mintanya juga IT gitu. Ada yang mau ditanya nggak masalah ini? Dan sebenarnya
materi C itu sebenarnya bikin kalian jadi bisa ngerjain diktat gitu loh. Ya mungkin gue nggak akan bahas diktat di sini. Lihat waktu juga ya. Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum gue ini kayak jelasin kesimpulannya gitu loh. Oke, karena nggak ada, eh ini bakal jadi materi terakhir masalah transfer function. Nah, transfer function ini sebenarnya eh, materinya itu ada di setelah UTS. Tapi karena penggunaan Laplace ini, jadi kita belajar duluan gitu. Nah, transfer function atau fungsi alih itu adalah perbandingan antara respon output dengan respon input. Jadi ini output per input. Jadi HS itu adalah output dibagi input. Nah, mirip kayak yang kalian pelajari di praktikum RL 2 port. Ini tuh ada 4 bagian, ada 4 nih. Ada voltage gain, ada current gain, ada impedance, sama admittance. Ini bisa menjelaskan transfer alih gitu. Nah, terus juga ini ada kata-kata ini, assuming all initial conditions are zero. Jadi di dalam transfer function, semua kondisi awalnya itu adalah nol. Oke. Sekarang ini jadi soal terakhir dari gua dan bakal jadi penjelasan terakhir dari gua. Oke. Sekarang kita disuruh mencari transfer function V0 per I0 dari rangkaian ini. Nah, di sini kan kita punya I0, punya I2, I1, dan kita punya sumber tegangan nih. Nah, kita tahu kita udah dikasih I0, udah dikasih I1, udah dikasih I2. Maka apa? Maka kita bisa pakai current divider. Kenapa? Karena kita dikasih I0 sama I1 dan I2. Berarti kita bisa cari current divider I2 nih. Eh Kalau dalam buku tuh, ini kan dari buku Sadiko ya. Jadi eh, dia pakai ada dua metode, yaitu voltage divider dan current divider sebenarnya. Eh Sebentar. Nah, ini kita cari nilai I2-nya gitu. Kita cari nilai I2. Berarti I2 itu adalah ini kan bisa di seri ini. Jadinya 2 plus 1/2 S dibagi total ini semua nih. Total ini. S plus 4 plus 2 plus 1/2 S kali I0 gitu. Oke. eh Terus kemudian ini kan bisa kita ini ya simplifikasi yang atas. Ini jadinya 2S. Ini tuh jadinya hmm, 4S plus 1 ya. Terus ini jumlahnya jadi S. Bentar nih, bosan dari bukunya. Hmm. Oh sorry, kalau current divider jangan ambil yang sini ya. Ya kebalik, sorry, kebalik. Kebalik.
Current divided itu ambilnya yang sebaliknya itu. Jadi ini ambilnya yang S plus 4 ini, bukan yang di sini, tapi nyari yang di sini nih. Ambilnya di sini. Jadi ini S plus 4. Sorry. Thank you udah point out. Jadi ini S plus 4, S plus 6, eh, S plus 6 per plus 1/2S. I nol. Oke. Nah, I nol tuh apa? I nol tuh dari sini kan bisa didefinisikan sebagai hmm, VS kurang V nol kan? Enggak deh, enggak V nol deh, karena kan ada V nol di sini ya. V nol itu kan, V nol itu adalah, ini kan di sini ya. Secara hukum Ohm berarti ini jadinya I 2 kali R. Atau ini jadinya hmm, I 2 kali I 2. Nah, ini tuh bisa kita substitusi. Jadi 2 kali S plus 4 per S plus 6 per 1/2S kali I nol gitu. Nah, ini sebenarnya udah ketemu jawabannya. Oke. Eh Sebentar. Nah, ini tuh kan jadinya V nol sama dengan 2S plus 8 per S plus 6 plus S per 1/2S kali I nol. Nah, ini kan ditanyakan V nol per I nol kan? Berarti kita tinggal bagi I nol aja. Ini jadinya V nol S per I nol S sama dengan 2S plus 8 per S plus 6 tambah 2 per S. Gitu. Nah, ini biar ini sebenarnya dari buku tuh dikali 2S semua ya. Ini jadinya dikali 2S dua-duanya. Jadinya 2S plus 8 per 2S kali S 2S kuadrat plus 12S plus 1 gitu. Nah, ini jawaban akhir buku harusnya. Nah, ini bisa disederhanain lagi. Ini jadinya kan 2 bisa keluar nih. Ini jadinya 4S S plus 4 per 2S kuadrat plus 12S plus 1. Itu. Ini jadinya jawaban akhirnya. Ada yang bertanya nggak masalah materi kita hari ini? Karena ini jadi materi penjelasan kota akhir hari ini. Buat coret-coretan ini dan materi-materi ini nanti gua bagiin ke grup angkatan. Jadi aman aja. Nanti gua rapi-rapiin dikit. Terus gua share ke grup angkatan nanti. Ada yang bertanya nggak sebelum gua tutup? Gua tunggu sampai 12.52 ya. 12.53 deh.
Oke, karena udah 2:53 dan gak ada yang nanya lagi, sebenarnya udah sekian dari materi dari gua. Buat soal diktat, kalian bisa baca di website Atpro. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan masalah diktat itu, kalian bisa PC gua aja atau PC Atpro yang lain. Nah, eh, mungkin sebelum kita ini, kalian yang mungkin ada yang belum jawab dari awal, bisa isi absensi dulu di sini. Gua kasih jadi kalian isi absensi dulu. Oke, mungkin karena udah selesai materi dari gua, jadi asistensi hari ini gua tutup. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya untuk hadir. Eh, Semangat ujian tengah semesternya. Kalau nggak salah jadwalnya sama semua ya hari Selasa ya buat kelasnya Prof. Eri sama Pak Haji. Jadi eh, sisa 2 hari lagi. Jadi masih ada waktu 1 hari buat kalian belajar lah gitu. Oke, mungkin gue tutup. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Boleh live ya. Makasih, Masih Kai. Kak.